Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia, mahasiswi semester 5 Institut Pendidikan Indonesia Garut. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan RPP terpadu saya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai ke pembelajarannya, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terlebih dahulu Ibu akan mengabsen dulu ya siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Baik, tampaknya hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, baik, kita lanjut ke pokok tema pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang norma. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang Ibu akan bertanya dulu ya. Sebelum Ibu memperjelaskan lebih jauh apa itu norma, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian satu persatu. Apa itu norma? Ya, norma adalah larangan. Baik. Sanksi juga bisa. Oke, nah akan memperjelas ya apa itu norma. Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, sanksi antar manusia dalam satu kelompok masyarakat. Sekarang Ibu akan bertanya lagi tentang macam-macam norma ya. Macam-macam norma ada yang tahu apa saja? Baik, ada 4. Pinter. Apa aja? Yang ke-1 norma agama, yang kedua kesusilaan, yang ketiga kesopanan, yang keempat norma hukum. Oke, pinter ya. Sekarang norma agama apa pengertian? Baik, pinter. Nah, sekarang Ibu akan memperjelas ya apa itu tentang norma agama. Norma agama merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan. Atau norma agama bersifat dogmatis yang artinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Nah, sekarang norma yang kedua ya, norma kesusilaan. Ibu akan bertanya lagi, ada yang tahu tentang norma kesusilaan? Baik, silahkan. Ya, norma kesusilaan. Ya, sekarang Ibu akan memperjelas ya apa itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia sampai bisa melahirkan suatu perbuatan. Nah, misalnya kita selalu berkata jujur, menolong orang dengan rendah hati tanpa meminta imbalan ya. Dengan adanya norma ini, seseorang dapat membedakan mana hal baik dan mana hal buruk, sehingga menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela. Contohnya ya, norma kesusilaan itu diantaranya tolong menolong, berteman dengan siapapun meskipun berbeda suku dan agama. Sekarang norma kesopanan. Ada yang tahu lagi norma kesopanan? Baik, nah sekarang Ibu akan memperjelas lagi norma kesopanan itu apa. Norma kesopanan merupakan tingkah laku yang dianggap baik dalam kehidupan masyarakat. Norma ini bersumber dari kebiasaan ya, kepatutan dari kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sekarang yang terakhir norma hukum. Nah, norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi. Norma hukum sifatnya memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat. Nah, sekarang dalam keempat norma tersebut, Ibu punya 2 contoh gambar ya. Kita perhatikan gambar di layar ini.
Baik anak-anak, kita perhatikan ya gambar layar ini. Ini menunjukkan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial, manusia itu membutuhkan orang lain ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak bisa secara individu ya. Kita itu membutuhkan orang lain juga. Untuk itu ia melakukan segala macam cara agar kebutuhannya terpenuhi. Nah, seperti gambar ini ya, seorang ibu-ibu ya yang membeli pedagang ibu-ibu juga. Nah, ini juga menunjukkan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pedagang juga tanpa pembeli itu tidak bisa ya. Nah, kita contohnya ibu dagang misalnya, ibu itu berdagang tapi tidak ada pembeli. Nah, gimana? Pasti ya tidak laku ya. Nah, maka tidak hal lain, kita itu membutuhkan orang lain juga ya. Nah, sekarang gambar selanjutnya. Seorang siswa sekolah dasar menolong seorang ibu yang tidak mampu menanjak dengan sepedanya di jalan di atas jembatan yang kemiringannya hampir 45 derajat. Ini juga menunjukkan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Bagus ya perilaku seorang anak siswa ini, walaupun dia masih kecil, tapi hati nuraninya itu terlihat ya. Tadi kita udah melihat ya gambar yang kedua tadi, itu termasuk dalam 4 norma yang tadi. Nah, lagi tentang keempat norma itu ada tujuannya dan sanksinya. Siapa yang tahu tujuannya norma agama itu untuk apa? Nah, bagus, benar. Norma agama itu tujuannya ya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sanksinya ada yang tahu? Oh, dosa. Contohnya ya kita berbuat dosa ya kepada contohnya kita itu mencaci maki sesama teman, menghina sesama teman, menjelek-jelekan orang lain tanpa sepengetahuan teman itu sendiri ya. Itu juga termasuk norma agama, soalnya itu termasuk dosa juga. Nah, yang kedua, norma kesusilaan. Tujuannya ada yang tahu norma kesusilaan itu untuk apa? Oh ya, keharmonisan hubungan manusia. Sanksinya seperti apa? Penyesalannya. Nah, itu bisa jadi misalnya kita itu sudah menghina orang tersebut, lalu kita itu diberi sanksi atau hukuman dan kita itu dapat penyesalannya terlambat ya. Nah, bisa jadi itu norma kesusilaan juga. Nah, dan yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan itu seperti apa tujuannya? Ada yang bisa baik. Norma kesopanan, Ibu akan memperjelas ya. Menciptakan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksinya itu seperti apa? Oh iya, dikucilkan, bisa ya. Nah, itu dia ya norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selalu makanya anak-anak selalu patuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ya, agar kita hidup bahagia, damai dan sejahtera. Ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan kalian buka buku halaman 10 sampai halaman 13. Nah, di situ ada norma dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara secara umum ya. Kalian pelajari, lalu kalian cari materi pokok-pokoknya, lalu kalian analisis sesuai pendapat kalian, bebas ya. Nah, mungkin segitu pembelajaran pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.